menerima apapun keputusannya, akan menerima baik-baik dan akan menjalin hubungan baik-baik. Jadi saya pun juga merasa lega saya sebenarnya mendengar kata-kata ini, karena adanya suatu sikap yang menurut saya sikap yang gentleman lah ya. Artinya kita sekarang berebut sampai ke hak wali, ke pengadilan, dan ternyata sebelum keputusan pengadilan ada statement mengatakan bahwa dia akan legowo, akan menang. Tetapi setelah berjalan waktu, setelah keluar keputusan, ternyata sekarang banding. Nah itu tentu membuat saya bertanya-tanya, apakah seperti ini aja, setiap kata-kata hari ini tempe, besok kedelai, atau hari ini kedelai, besok tempe? Apakah itu? Kadang-kadang saya merasa bingung ya untuk menanggapinya. Kalau kalian menanyakan kepada saya, bingung saya menanggapinya. Nanti saya tanggapi ternyata lain lagi. Jadi intinya bagi saya sih merasa kecewa dengan sikap yang diambil Pak Dodi banding. Sebenarnya saya, kalau seandainya dia tidak banding, persoalan itu bagi saya sudah ingin berbaik, ingin membuka pintu, ingin menjalin hubungan yang harmonis lagi antara ya saya akan berbesan dengan dia, dan cucu ini adalah cucu mereka juga, cucu dia juga. Hanya saja memang ada kata-kata saya tolong diklarifikasi. Nah klarifikasi itu pernah saya ucapkan dulu sama wartawan juga. Pak Dodi itu kalau umpamanya datang ke tempat usaha saya, mungkin dia datang dia sampaikan saya begini umpamanya, mohon maaf dari batin lah umpamanya, berdua datang empat mata. Bagi saya sih sebenarnya sudah clear kalau seandainya seperti itu dia datang. Udah kita besarkan cucu ini, kita bertukar pikiran bagaimana ke depannya ini buat kebaikan cucu. Itu saya ingin sebenarnya. Tapi dengan bandingnya ini tentu lain lagi persoalan. Saya tentu untuk sementara biarlah pengadilan aja dulu menentukan keputusan, kita tunggu aja itu. Dan saya nggak berhubungan dulu lah. Itu menurut saya. Karena kalau sudah dipegang pengadilan, ya sudah kita serahkan kepada pengadilan. Kita tunggu keputusan banding ini. Pak Haji, terkesan kayaknya Dodi masih mencari kesempatan agar bisa memperoleh hak asuh Gala ya. Ini gimana? Melihatnya sebel atau kesal atau gimana? Iya, tadi kan saya sudah sampaikan bahwa saya kesal. Ya memang dia mencari bagaimana agar dia mendapatkan peluang untuk mendapatkan hak wali. Itu memang betul. Betul. Itu enggak masalah. Cuman kan seperti yang saya sampaikan, kalau soal kecewa, ya kecewa. Sangat kecewa. Ya, tapi ya memang dia itu kan hak dia. Enggak ada masalah. Tetapi saya selaku besan, saya kan ingin berbesan. Saya sejak dulu sampai sekarang Balai Klaim Putar, saya ingin juga saya berbesan. Tidak ingin saya tidak ada besan, dan ingin saya Gala ini punya kaki dua. Itu juga sikap saya. Itu positif sikap saya seperti itu. Tapi walaupun di momen Lebaran ini ada keinginan nggak sih Pak Haji untuk bertemu dengan beliau Pak Haji? Ya sebenarnya ingin banget, tapi kalau dia banding saya nggak ingin ketemu. Kan nanti jalannya dua, jadi pengadilan jalan, kita jalan kurang bagus, kita hormati pengadilan. Kalau dia banding, ya sudah banding aja, selesai banding ya, satu-satu. Tapi kalau seandainya dia tidak banding, saya udah ngomong, udah saya sampaikan waktu itu, saya ingin ketemu dan ingin agar dia mau nemui saya, kemudian klarifikasi, diklarifikasi, ditemu. Dia tahu tempat usaha saya, dia tahu toko saya, dia tahu, dia bisa klarifikasi. Tapi kemungkinannya setelah selesai banding baru ya, kalau menurut saya lebih baik begitu, agar jangan rancu persoalan ini. Di luar dijalankan, di dalam tunggu aja pengadilan. Tapi Lebaran ini Pak Dodi ada bicara mau ketemu Gala atau gimana nggak? Mau Gala? Ya itu kan dari dia. Kalau dari saya nggak ingin ketemu. Ya, ada komunikasi ke Pak Haji nggak? Nggak ada. Kalau dia banding saya nggak ada. Tapi kalau nggak banding kemarin, ya langkah baiknya dia datang. Kalau dia sendiri nggak banding, memang saya akan terima. Paling ya, tapi jangan ramai-ramai datang. Pokoknya bicara dulu, kita ngomong dulu, sampaikan dulu, bercerita kita dulu ini, maka saya keluarkan begini, ini. Ya, mungkin kita habis itu bersalaman berangkulan, ya mari kita besarkan anak. Tetapi kalau lah banding lagi persoalannya. Soalnya kenapa? Saya banding itu kadang-kadang banyak lah hal-hal nanti yang akan disampaikan kepada pihak-pihak, katakanlah ke pihak pengadilan. Hal-hal yang kadang-kadang nggak tepat disampaikan, karena itu menyangkut nilai cucu saya, ya, tentu menyangkut harga diri cucu saya. Ya, hal-hal yang tidak perlu disampaikan sampai ini dibuka yang belum tentu kebenarannya. tapi harapannya apa sih Pak Haji? Ya harapan saya sih damai. Udah selesai lah kemarin keputusan pengadilan kita terima, kemudian kita damai, kita besarkan cucu ini berdua. Ya bagaimana ya sikap seorang kakek kepada cucu, ya seperti itu aja sih.
Oke. Tapi andaikan Pak Dodi datang gitu ke sini, andaikan Pak Dodi datang ke sini untuk menemui Gala di hari Lebaran ini. Iya. Kan mau ke makam. Iya, saya ngapain dia datang? Nggak perlu datang lah kalau menurut saya. Dia udah banding. Berarti dia kan sudah menuntut ke sana kan? Ya sudah. Kita tunggu aja lah keputusan pengadilan. Soalnya kenapa? Saya terus terang saja kemarin panjang lebar saya berbicara dengan wartawan sebenarnya. Kenapa? Karena seperti saya bilangnya, ini dia banding. Dia kan ngotot ya. Ngotot banget untuk ingin mendapatkan hak wajib. Saya dulu mungkin kalian ingat ada saya ngomong ya, ada sesuatu keraguan bagi saya waktu itu menyerahkan kalau seandainya ya sesuatu yang tidak puas hati saya itu, kepala saya itu memikirkan dia meminta untuk di perwalian ini. Kenapa? Karena kita sudah mendengar selentingan kemarin dengan terjadinya perceraian antara dia dengan istrinya. Istrinya ngomong apa? Dia katakan oleh istrinya kalau saya nggak salah ya, dengar di YouTube ya, kita boleh lihat itu waktu kalau nggak salah dia ditanya oleh dia ya, saya lihat waktu itu dan saya dengar dia menjawab bahwa biaya keluarganya sekian persen hanya dia membiayai kalau menurut mantan istrinya. Di situ tentu saya berpikir, nah sekarang dia ngotot untuk mendapatkan wali daripada cucu saya. Sementara cucu saya ini maaf ya, bukan saya mengatakan saya orang berduit, tidak. Saya juga orang biasa-biasa aja saya ya. Tetapi untuk biaya seorang cucu seperti Gala, itu biayanya gede. Dia punya satu pembantu. Itu gajinya sebulan berapa? Ya? Minum makannya sehari berapa? Dan sebulan berapa? Susunya berapa? Pampersnya berapa? Rumah perlu listrik, rumah perlu air. Itu nggak cukup 10 juta sebulan. Nah sementara dia punya anak juga lagi yang harus dibiayai. Anaknya dengan puput, kita selaku orang tua, walaupun kita sudah cerai dengan istri kita, anak yang ada sama istri kita tetap kita membiayai loh. Nah dia akan membiayai anaknya juga yang sama puput. Terus anaknya yang sama dia satu orang. Nah kalau tambah lagi dengan cucu saya, apa nggak kerepotan? Itu pikiran saya. Nah, itulah yang saya cemaskan, yang saya takutkan. Makanya kalau menurut saya bukan membanggakan diri, tidak menyombongkan diri saya, tidak mengatakan saya berlebih, tidak. Alhamdulillah, anak saya sudah besar, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah untuk belanja, ya udah dapat lah bagi dia. Jadi yang mengganggu saya sekarang hanyalah cucu ini menurut saya. Jadi wajarlah saya sekarang banting tulang, umpamanya berusaha demi cucu. Demi yang akan saya berikan kepada cucu saya untuk masa depannya. Kan sebentar lagi dia akan mau sekolah juga. Berapa biayanya yang mau saya tanggung? Ya. Tapi karena dia cuma sendiri, yang lain sudah dapat dia berusaha dan membiayai dirinya sendiri, ya saya rasa wajar. Saya rasa sudah tepat lah menurut saya. Kalau seandainya dia berpikir lebih jauh, lebih mendalam demi kebaikan cucu, mungkin sudah tepat kali menurut saya sih dalam kondisi saya seperti ini untuk mendidik dan mengasuh anak. Itu tanggapan saya sih. Bagaimana? Ditambah Pak